Berikan aplaus untuk semangat kita bersama. Cek, cek. Oke, baik. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Hari ini tentunya sangat bahagia sekali. Hari ini bersama dengan Pak Galuh yang berada di atas panggung dan bersama Bu Anita, kita akan memandu acara apa hari ini Pak Galuh? Ya, acara hari ini adalah memperingati Bulan Bahasa Sumpah Pemuda Literasi dalam Kebinekaan untuk Kemajuan Bangsa. Kita beri tepuk tangan untuk kita pada mulai dari pagi sampai dengan siang hari ini. Betul. Dan saatnya untuk sekarang ya, kita akan melakukan acara kita yang berikutnya. Kita akan langsung menyambut ya. Saya minta kalian nanti bertepuk tangan dengan sangat keras ya, karena kita akan memanggil tim dari narasumber kita bersama dengan Ibu Fulan Diana Kusumawati SH Mhum. Kita beri tepuk tangan. Yuk, mari Ibu, silahkan. Ya, monggo berdiri dulu, monggo di sini dulu. Oke, ya, baik. Anak-anakku, marilah kita seperti di kelas-kelas seperti biasa, Pak Galuh ketua kelasnya ya. Pak Galuh akan melakukan persiapan. Memberi salam. Oh Bu, mungkin agaknya belum kenal ya. Saya ulangi ya, nama beliau adalah Ibu Fulan Diana Kusumawati. Jadi panggilannya Ibu Fulan. Dan ini masih jam 10.17, maka masih selamat pagi. Kita ulangi lagi ya, memberi salam. Selamat pagi. Iya, mari silahkan untuk duduk anak-anak dan Ibu monggo juga kami persilahkan untuk duduk di tengah. Baik, iya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih serta anak-anakku yang kami banggakan pada hari ini, Bu Anita berada di sebelahnya Pak Galuh akan menyampaikan terlebih dahulu kira-kira siapa sih Bu Fulan. Kita akan perkenalan singkat, di layar sudah ada Bapak Ibu semuanya. Di layar sudah ada gambar tentang kurikulum vitae dari Ibu Fulan. Maka Bu Anita silakan mungkin bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Galuh untuk anak-anak yang terkasih. Selamat pagi. Oke, sudah siap untuk mendengarkan materi kita pada hari ini? Sebelum kita mendengarkan materi dari Bu Fulan, Bu Anita akan membacakan kurikulum vitae dari Bu Fulan. Bu Fulan, maaf Bu. Nama lengkap Bu Fulan Diana Kusumawati SH Mhum. Alamat di Jalan Ki Ageng Gribik nomor 5. Tempat tanggal lahir Malang 11 Juni 1981. Bu Fulan merupakan seorang tenaga kerja yang bekerja di Dinas Sosial. Beliau statusnya sudah menikah dan bekerja sebagai ASN di lingkup pemerintah Kota Malang. Untuk riwayat pendidikannya, SDN Belimbing 1 Malang pada tahun 1993, SMPN 3 Malang pada tahun 1996, SMAN 2 Malang tahun 1999, S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2002, S2 Hukum Bisnis Universitas Brawijaya tahun 2005. Pengalaman, beliau merupakan penyusun bahan bantuan hukum Setda Kota Malang dari tahun 2011 sampai tahun 2022. Kemudian beliau merupakan Kasih Sarpras Kelurahan Purwontoro tahun 2022 sampai 2023 dan KA UPT PPA Dinas Sosial DPA 3 AP 2KB tahun 2023 sampai dengan sekarang. Demikian
kurikulum vitae-nya Pak Galuh. Iya, kasih tepuk tangan yang sangat luar biasa. Tentunya Ibu Fulan berada di sekitar kita pada hari ini. Iya, tapi anak-anakku sebelum kita mulai dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Fulan dan talk show, ya, talk show ya, kita ada kursi nanti kita bisa duduk ya. Untuk talk show ini, untuk yang pertama kita akan mendengarkan dulu sambutan dari kepala sekolah kita. Untuk Ibu Kristina Damayanti atau akrab kita sapa Bu Tere, kami persilahkan. Beri tepuk tangan. Yang saya hormati Ibu Fulan Diana Kusumawati SHM HUM dan juga yang terkasih anak-anakku SMPK Santa Maria 1 Malang. Selamat pagi. Oke, pada pagi ini kita sungguh sangat berbahagia karena diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, berkegiatan bersama dari pagi sampai siang nanti untuk memperingati Bulan Bahasa, Literasi dan juga Sumpah Pemuda. Dan pada pagi hari ini juga kita diberi narasumber yang luar biasa untuk bersama-sama melakukan talk show tentang sekolahku bebas perundungan. Anak-anak siap? Tadi 8A sudah mengawali dengan baik penampilan P5 tentang perundungan. Pada kesempatan ini juga Ibu Diana akan juga menyampaikan materi yang menarik buat kalian tentang bebas perundungan. Anak-anak siap? Siap menjadi generasi muda yang anti bullying? Siap menjadi generasi muda yang bebas perundungan? Oke, Ibu Tere berharap tidak hanya sekedar di mulut siap, iya, oke, tapi laksanakan sebagai bukti bahwa anak-anak SMPK Santa Maria 1 Malang benar-benar anak-anak yang unggul, kasih, bermartabat. Sekali lagi, yuk bagaimana? Luar biasa. Ibu tidak akan berlama-lama, Ibu akan kembalikan ke Pak Galuh. Terima kasih Bu Diana. Selamat menikmati anak-anak, dengarkan dengan baik dan lakukan juga dengan hebat. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ibu Tere. Monggo Ibu silakan Pinara. Dek, kita juga Pinara. Wah. Iya malah. Oke, Ibu monggo mic. Oke, baik. Namanya juga talk show. Aduh, bahasanya kalau tutup. Namanya juga talk show ya. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan beberapa materi dan juga namanya kalian ini anak-anakku, silahkan nanti ada beberapa hal bisa dicatat sebagai catatan tugas untuk kalian dan yang berikutnya ketika ada pertanyaan silahkan untuk bisa disampaikan. Begitu ya, jadi jangan takut, jangan ragu, nanti Ibu Fulan Diana atau Ibu siapa? Ibu Fulan ya, Ibu Fulan ya, nanti Ibu Fulan bisa satu panggung ini milik Ibu Fulan, silahkan Ibu, silahkan boleh ke bawah atau tetap di atas atau bagaimana, monggo dipersilahkan, interaksi dengan anak-anak juga kami persilahkan. Baik, langsung saja Bu Anita dan Ya, Ibu Pak Fulan, Galuh, benar. mari kita sambut, inilah Ibu Fulan, beri tepuk tangan. Monggo Ibu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku sayang. Kalau saya bilang Santa Maria 1, jawabnya luar biasa ya. Oke. Santa Maria 1. Satu lagi. Santa Maria 1. Oke, hebat semua ini anak-anak ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat untuk Ibu Hera,
Kepala Sekolah Santa Maria 1, kemudian Ibu Hana, mohon maaf, Ibu Tere, mohon maaf. Salam hormat untuk Ibu Tere, Kepala Sekolah SMPK Santa Maria 1, kemudian Ibu Hana, Ibu Berta, para host, dan Bapak Ibu guru pendamping bersama anak-anakku yang saya banggakan SMPK Santa Maria 1. Bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam acara Bulan Bahasa Sumpah Pemuda 2023, Literasi dalam Kebinekaan untuk Kemajuan Bangsa. Bagaimana anak-anak? Sehat semua? Sudah mulai pagi ya tadi ya? Sudah sarapan semua? Belum. Bu Berta, Bu Hana, bagaimana? Ya nanti ya, ditanyakan ke ibu-ibu guru pendamping ya. Atau anak-anak sudah bawa bekal dari rumah? Bawa ya. Nanti kalau sesi makan siang silakan menikmati makan siangnya masing-masing. Saya sambil turun ya, supaya bisa interaksi sama anak-anak ini. Perkenalkan, saya Ibu Fulan, panggil saja Ibu Fulan. Saya Kepala UPT Pelindungan Perempuan dan Anak di Dinsos P3AP2KB Kota Malang. Bicara perlindungan anak sama perempuan. Nah, segmennya tepat ini, anak-anak. Kami ini concernnya melindungi anak-anak dari tindak kekerasan, apapun itu. Kekerasan fisik, psikis, eksploitasi ekonomi, penelantaran, atau hal-hal yang berbau seksual. Anak-anak, saya nanya dulu nih, siapa yang hari ini lagi nggak mood? Nggak mood? Pak, gimana sih? Kok banyak yang angkat tangan ya? Kenapa itu? Mas, coba, kenapa? Berdiri, coba silakan. Mas Ezi, kelas berapa ini? Kelas 8. Apa kok bikin bad mood hari ini, Mas? Bangun kesiangan. Jadi tadi terlambat ya? Hampir. Tapi nggak sampai terlambat ya? Berarti nggak dapat hukuman ya? Enggak, puji Tuhan enggak. Kenapa tadi malam? Soalnya begadang tidur jam 2. Berarti kesalahan dari diri sendiri, ya Iya. kan? Jangan diulangi lagi gitu ya. Baik, Bu. Mas Jevi, saya bawa konselor nih. Silakan, Dok. Ada sedikit snack ya. Yang backboot tadi kayaknya lebih dari satu ya. Saya mau yang cewek deh. Cewek yang bad mood siapa hari ini? Mbak yang itu. Ayo maju depan yuk. Iya itu. Enggak apa-apa sayang, ayo maju ke depan. Ayo. Loh, tadi angkat tangan loh. Kenapa sekarang ragu-ragu maju ke depan? Siapa namanya? Ayo pakai ini sayang. Siapa namanya? Kelas berapa? 7A ya? Kurang keras ya? Kenapa tadi bad mood? Kenapa tak tanya bad mood kok angkat tangan? Kenapa? Ada apa sayang? Ada apa hari ini? Soalnya dimarahin mama, Bu. Oh iya? Tapi nggak terlambat sekolah ya? Kenapa dimarahin mama? Nakal. Nah, berarti menyadari dong kalau dirinya nakal, jangan diulangi lagi ya. Nakalnya ngapain? Jahil ke teman. Oh, jahil ke teman. Halo, jahil ke teman. Ngapain jahil ke teman tadi? Coba nanya nih saya nih. Misalnya nih, Ya enggak tahu, Bu. jadi kata-kataan, mengata-ngatai teman. Yang mengata-ngatai teman itu termasuk perundungan nggak sih anak-anak? Pinter. Bu Tere dan tim sudah menerapkan P5 ya Bu ya namanya. Udah tahu ya, ngata-ngatai teman itu bentuk bullying atau perundungan secara psikis. Ya kan? Apa tadi misalnya kata-katanya nak?
Ngata-ngatain teman. Oh, lupa ya. Tapi nanti gak usah diulangi lagi ya. Oke. Mas, Mbak Jessica. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, itu yang bad mood ya. Itu yang bad mood. 2 dulu ya. Nanti kan ada lagi sesi lagi. Kalau yang hari ini datang ke sini dengan bahagia, nyaman, temannya nyaman, guru nyaman, orang tua nyaman, siapa? Silakan maju dan. Ayo sayang, maju. Wah. Ayo. Siapa namanya? Minta dong ini. Ayo sayang. Siapa namanya? Albert. Albert. Apa yang bikin Mas Albert nyaman hari ini, bahagia hari ini? Tularkan ke teman-teman. Gak tahu pokok nyaman, dinyaman-nyamanin. Dinyaman-nyamanin ya? Di rumah nyaman nggak? Nyaman, Gurunya nyaman nggak? nyaman. Kelas berapa ini? 8C. Teman-temannya nyaman nggak? Sangat nyaman. Sangat nyaman. Kok kayak terpaksa ya? Kok kayak terpaksa gitu. Tapi mudah-mudahan nyaman beneran ya. Sangat nyaman. Sangat nyaman. SMPK 1 Santa Maria nyaman nggak? Sangat nyaman. Nah, ini contoh teman kalian yang nyaman. Usahakan ya, nanti ke depannya, anak-anak dalam kondisi yang nyaman setiap harinya. Karena aura positif, aura bahagia, itu bisa memancar ke sekelilingnya ya. Nggak boleh ngata-ngatain teman, nggak boleh manggil nama orang tua, ya kan sih? Ada nggak sih di sini? Ada nggak sih? Bapaknya namanya Pak Bambang gitu ya misalnya. Bambang, manggil temannya Bambang. Ada nggak sih di sini mas? Ada nggak yang ngata-ngatain pakai nama orang tua? Ada kan Ada. ya? Ada kan ya? Ada. Nggak boleh ya. Coba kalau diri kalian digituin sama teman pasti nggak mau kan? Jadi jangan kayak gitu ke teman. Oke ya? Oke mas? 1. Tepuk tangan untuk duta kebahagiaan di hari ini. Amin. Jadi begitu itu anak-anak istilahnya pembukaan dari saya. Saya di sini bukan karena saya paling ngerti. Saya di sini bukan saya paling memahami tentang bullying atau perundungan. Anak-anak sudah dipupuk mulai kelas 7 ya Ibu ya, kelas 7, 8, 9, setiap hari dengan program P5 untuk anti perundungan. Ibu-ibu kepala sekolah dan jajaran sudah berupaya menciptakan suasana yang kondusif untuk anak-anak. Saya hanya berbagi materi, teman-teman anak-anak bisa nanti sharing ilmu, bisa melihat dari materi saya. Tolong beberapa hal bisa dicatat, siapa tahu nanti ada kuis ada hadiahnya gitu kan anak-anak? Ya, oke siap ya terima materi? Meskipun mulai tadi pagi sudah ada lomba-lomba, sudah ada drama ya Pak? Drama-drama tentang perundungan. Coba sih anak-anak lihat dulu ini ya. Kita fokus dulu ke video yang akan diputar oleh Bu Berta.
Oke, sudah dilihat animasi tadi? Ada yang pernah jadi kayak Bobon nggak sih di sini? Ada nggak sih? Halo? Ada nggak sih yang pernah jadi Bobon? Mudah-mudahan nggak ada ya. Halo? Udah. Mudah-mudahan nggak ada yang jadi Bobon di sini. Mudah-mudahan juga nggak ada yang jadi Dargo di sini. Oke? Nah, nanya nih saya nih, karena sudah dapat P5 mulai kelas 789, siapa yang tahu apa itu perundungan atau bullying? Silakan maju ke depan. Satu orang. Ayo, siapa yang tahu perundungan atau bullying? Ayo sayang. Yuk. Ayo. Tepuk tangan untuk namanya siapa sayang? Flori. Flori. Tahu perundingan atau bullying itu? Ya, silakan dijelaskan. Yang keras, pelan-pelan. Perundungan adalah suatu tindakan yang membuat orang lain depresi atau mengalami ketakutan, membuat orang terluka gitu. Ya, itu gitu. Udah. Udah. Oke, Mas Jevi. Oke, sudah hampir tepat. Sudah. Ya, ayo Mas, ayo. Sesuatu yang membuat orang lain terluka, depresi, atau menyakiti orang. Masnya tadi kayaknya mau angkat tangan juga. Ayo maju ke depan. Latihan tampil di depan. Jangan malu. Orang ini teman-temannya sendiri, lingkungan sekolah sendiri. Mas siapa? Justin dari kelas 8C nomor absen. Mas Justin, ya, keren sekali namanya. Apa itu perundungan yang sudah diberitahukan sama ibu-ibu guru di sini? Perundungan kekerasan melalui fisik, mental, dan bisa melalui dari verbal. Siap. Juga di lingkungan sosial. Siap. Dan di internet. Nah, sip. Lebih sempurna. Jadi coba diulangi lagi pelan-pelan. Perundungan adalah Kekerasan yang dapat melukai fisik dan mental, dan ini juga bisa dilakukan dengan perkataan atau verbal, Ya. dan di lingkungan sosial atau di media sosial. ya, sip. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Justin. Oke. Sebetulnya anak-anak ini sudah tahu dan paham. Kami hanya mengulang saja atau merefresh kembali ya. Next. Nah, sebenarnya dikatakan Mas Justin dengan Mbak yang tadi, Mbak siapa tadi? Saya lupa. Mbak Flori nggih, bahwa perundungan itu adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti baik fisik maupun psikis kepada orang lain, baik secara kelompok maupun individu, tetapi berulang-ulang, terus-menerus. Jadi karakternya ada 3 setidak-tidaknya, yaitu bahwa ada rasa intimidasi atau menekan dari orang yang membuli kepada pihak yang dibuli. Jadi membuat rasa nggak nyaman, nggak enak, melukai, menyakiti. Kemudian itu intensitasnya terus berulang-ulang. Dan ada ketidakseimbangan kekuatan. Contoh nih, misalnya kakak kelas 9 ke adiknya kelas 8. Anaknya lebih gede, ke anaknya lebih kecil, kayak gitu-gitu. Jadi secara fisik ketidakseimbangan yang terjadi yang kadang membuat orang berpotensi untuk membuli teman-teman yang lain. Oke, next Mas. Benar kata Mas Justin tadi. Bentuk-bentuk bullying ada fisik, verbal, relasional, dan cyberbullying. Kalau fisik apa ya misalnya?
nonjok temen, ada temen jalan terus dijegal. Tahu jegal nggak sih bahasa Malangan ya, dijegal ya, bikin jatuh. Kemudian verbal. Nah ini yang sering terjadi. Meskipun di zamannya Bu Fulan pun sudah ada tuh nama orang tua nama kita diganti nama orang tua, sudah ada di zaman itu. Sekarang masih ada kan ngata-ngatain pakai nama orang tua. Nah itu bentuk bullying yang verbal. Kemudian relasional misalnya mengucilkan, ya kan Mas? Ngucilin, kemudian nganggap itu bukan gengku. Entah nih, Ibu nanya nih, ada geng-gengan nggak sih di SMK Santa Maria ini? Bener ya, nggak ada geng-gengan ya. Geng anak paling pinter, geng anak orang kaya, geng anak OSIS, nggak boleh gitu ya. Berbaur ya, berbaur sama temen, oke? Janji ya. Bu Berta nanti kalau ada yang geng-gengan, dinsos diberitahu ya Bu ya. Karena itu potensi menyakiti teman. Oh kamu nggak satu geng sama aku, lu anak nggak selevel, itu potensi nyakitin teman ya sayang, nggak boleh ya. Secara agama pun, pasti orang tua di rumah, pasti bapak ibu di sini sudah ngajarin ke teman-teman bahwa ketika kita melakukan sesuatu hal yang negatif, menyakiti orang, melukai orang, pasti ada sanksi dosa kan? Anak-anak sudah akil balik kan ini? Sudah akil balik kan? Siapa yang belum akil balik? Belum? Masih imut ya Mbak ya? Masih imut. Jadi ya, yang agama yang saya anut, dia mungkin sama, semua agama juga berpikiran yang sama, bahwa yang namanya catatan amal perbuatan kita, dosa ataupun kebaikan itu sudah dicatat kalau kita akil balik. Nah, senyampang anak-anak yang sudah akil balik, janganlah ada catat malaikatnya nyatet dosa gitu. Kita bully temen, ngejek temen itu kayaknya sepele ya, kayaknya wajar menurut kalian. Tapi itu nyakitin orang. Dan ya saya menganggap bahwa sesuatu itu ada karmanya. Kalau suatu saat kita nyakitin orang, bukan nggak mungkin di kemudian hari kita disakitin orang. Nggak mau kan anak-anak? Nggak mau? Halo? Yuk, stop bullying. Sebetulnya sambil berdiri sih, nggak apa-apa. Stop bullying. Oke, ya. Halo yang di belakang, fokus ya. Sebentar toh ini. Pak host, saya ada durasi sampai jam berapa kira-kira? Oh, lumayan ya, lumayan panjang ya. Ya. Oke. Ya. Next, Mas. Oh, bentar. Cyberbullying. Bentar. Saya kelupaan. Kembali lagi, cyberbullying. Ngata-katain orang lewat medsos, membuli-buli orang lewat medsos. Di sini semua pada pakai HP nggak sih? Kan nggak dibawa ke sekolah juga ya? Semua pakai HP. Siapa yang nggak punya HP? Adakah? Atau semua sudah dikasih fasilitas HP sama orang tuanya? HP yang semua ya? Di luar jam sekolah berarti pakai HP. Ada aturankah di rumah? Pastinya ada ya. Mama sama papa ngasih waktu cuma sekian jam lah kalian boleh pakai HP, sisanya tetap belajar ya. Ya. Kenapa itu? Ayo yang geleng-geleng itu kenapa itu Mbak? Kenapa? Nggak dikasih HP atau waktunya nggak ditentukan sama orang tua? Coba buka, nggak dengar. Berarti bebas. Nah, anak-anakku yang di rumah dibebaskan sama orang tuanya pakai HP, tolong ya untuk ya mungkin gini ya, keterbatasan orang tua kadangkala beliaunya bekerja, jadi nggak bisa ngontrol kalian 100%. Tetapi bijak menggunakan HP itu sebetulnya dari diri kalian sendiri anak-anak, supaya waktunya nggak terbuang percuma, kemudian menghindari hal-hal yang negatif di medsos. Boleh pakai HP tapi harus bijak. Harus bijak. Halo? Ya, oke ya. Lanjut Mas. Next.
Oke. Nah, setidak-tidaknya ada 6 pihak atau orang-orang yang terlibat dalam suatu kasus bullying. Pertama pelaku ya, otomatis. Kadang-kadang pelaku ini pun juga dia adalah korban. Jadi dulu, halo mas ngantuk ya? Ngantuk? Ya masnya ngantuk? Ya, ada air putih? Gak usah ya. Yang pertama pelaku bully. Ada kalanya nih dia itu juga korban dari bully dari kakak kelasnya atau siapa-siapa dulu, mungkin di waktu SD. Nah kemudian di SMP dia berperan sebagai pelaku bully. Jadi kayak balas dendam gitu loh. Oh aku dulu pernah dibully, sekarang aku membuli orang. Itu karakteristik si pelaku bully. Kemudian yang kedua follower atau terkadang ikut melakukan. Misalnya nih kayak tadi si Bobon dipukul sama si Dargo, mungkin ada beberapa teman yang ikut, ayo tuh loh mumpung apa Bobon, ayo tak panggil ke sini supaya Dargo leluasa untuk mukul. Nah istilahnya ikut-ikutan melakukan bully dari si aktor utama atau pelaku bully. Yang ketiga supporter atau mengambil bagian dalam bullying ini sama-sama ikut nonjok misalnya, itu ya satu grup lah dengan pelaku bully. Pasif supporter, ada juga pasif supporter, itu dalam suatu kasus bully, pihak ini pasif sebetulnya, tetapi dia mengiyakan, menyetujui, nggak menolak, nggak juga menghentikan upaya bullying itu. Yang keempat, penonton yang tidak terlibat. Penonton tidak terlibat ya berarti dalam suatu ruangan, misalnya ada yang dibully, dia cuma lihat nonton, nggak terlibat juga, bengong lah kasarnya gitu. Yang kelima, pembela pasif tapi tidak tahu cara menolong. Jadi ada temen pingin bela, tapi dia juga takut lapor, takut nanti ganti aku dibully, macam-macam lah pikirannya. Akhirnya dia bikin pasif. Dan yang terakhir pembela aktif. Nah, yang keenam ini harapannya, ayo yuk kalau ada temannya yang ada terindikasi bully segera lapor lah, minimal ke wali kelas atau guru BK ya Bu Berta, ada guru BK ya di sini. Meskipun kami sendiri dari Dinsos tidak berharap ada bully di SMPK Santa Maria 1. Setuju? Sepakat? Oke, lanjut Mas. Lanjut Bu. Oke, nah di kami Dinsos P3 AP2KP Kota Malang sekitar tahun 2021 sampai 2023 memang tidak terlalu signifikan ada pelaporan terkait bullying, di bawah 5 lah kurang lebih, tetapi itu yang mungkin yang terlapor, tapi yang banyak yang nggak terlapor. Yang anak-anak, bullying ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap wajar juga. Sebetulnya menurut data Komisi Pelindungan Anak Indonesia, setidak-tidaknya dalam setiap tahun itu hampir 300-an. 300-an itu yang sudah terekap laporannya di KPAI sana. Kami sebagai Dinsos lembaga pemerintahan memang tidak menangani terlalu banyak karena kami tidak hanya menangani bullying saja, banyak-banyak hal kekerasan lain yang kami tangani. Memang di kami intensitasnya memang sedikit, tetapi di luar sana mungkin ada bullying-bullying lain yang tidak terlapor atau langsung dilapor ke instansi yang lain. Kami berharap tidak menambah, bahkan bisa turun ya Mas ya, bisa 0%. Oke, lanjut Ibu. Nah, anak-anak terkait penyebab terjadinya perundungan, yang tadi saya bilang, ada pelaku yang dulu mantan korban, jadi dia pingin balas dendam. Kemudian dia itu menunjukkan kepowerannya, jadi kakak kelas mau membuli adik kelas. Misalnya nih ada anak yang baru gitu kan, anak itu kok kayak gini. Teman-teman yang lama, pingin bully, anak itu kayaknya gimana. Nah itu tuh menunjukkan superior dari seseorang. Kemudian bentuk mencari perhatian. Kadangkala pelaku bullying itu mungkin di rumah orang tuanya sibuk, nggak punya saudara, mungkin dia anak tunggal. Jadi dia mengaktualisasikan ke hal yang negatif. Kalau misalnya aku di sekolah cari geng 1, 2, 3 orang,
terus merasa dia power, terus bully temannya yang lain yang merasa kelihatan bisa dibully apa-apa gitu. Itu jadi bentuk perhatian tapi itu yang salah. Lanjut kemudian lingkup keluarga yang tidak harmonis. Kadangkala pelaku bullying itu sebetulnya mereka di dalam hatinya itu ada rasa sedih, ada rasa nggak nyaman di rumah, suasana di rumah nggak kondusif, orang tuanya mohon maaf mungkin berpisah atau bagaimana, jadi dia broken home. Itu kadangkala latar belakang orang kenapa ia jadi pembuli. Dan kemudian ada lagi anak yang terlalu dimanja di rumah selalu difasilitasi kebutuhannya dipenuhi, lihat orang menganggap remeh, menganggap orang lebih rendah dan sebagainya, itu potensi dia bisa bully temannya. Oke, next Ibu. Nah, anak-anak saling berempati terhadap lingkungan masing-masing ya. Karena kita bisa saling menilai, oh temanku ini rawan dibully, ayo saling melindungi. Saling menciptakan suasana yang nyaman di kelas. Contoh tadi misalnya anak baru, itu kan juga rentan dibully ya, karena dia nggak punya teman, masih sendiri, belum kenal lingkungan. Kemudian anak yang culun, tahu culun nggak sih kan? Polos ya, terus itu juga rawan dibully. Jadi kita saling mengangkat teman, yuk saling menggandeng teman, berangkulan, supaya nggak ada loh namanya bully-bulian. Fisik berbeda, yang tadi Bobon, oversize ya, gendut ya, atau yang hitam mungkin, rambutnya keriting, kayak gitu-gitu, rawan pembulian. Kasarnya secara fisik orang langsung lihat berbeda, itu rawan pembulian juga. Terakhir yang cenderung berbeda misalnya nih tingkat ekonomi yang teman-temannya tinggi, yang itu rendah. Misalnya nih bapaknya pekerjaan apa gitu, terus dia malu dengan pekerjaan bapaknya, kayak gitu-gitu bisa rentan seorang anak bisa dibully. Oke, next Ibu. Nah, dampak pembulian fisik ya otomatis ya. Kalau misalnya ada pemukulan, penonjokan atau apapun itu menimbulkan luka. Baik luka luar, luka dalam, yang kemudian bisa sifatnya permanen atau menimbulkan cacat kepada seseorang. Psikis, ya otomatis ya, seseorang kalau disakiti pasti terluka, merasa depresi, males ke sekolah ya Mbak ya. Kalau perlu, aduh aku bolos aja deh daripada nanti ketemu si ini, dia nggak kayaknya suka ngata-ngatain gitu. Itu jadi secara psikis bisa terganggu. Lanjut Ibu. Yuk, kenali yuk teman-teman kalian yang berbeda. Lingkup di dalam kelas itu sebetulnya kan ada struktur organisasi di dalam kelas ya, misalnya ketua, wakil ketua kelas, ada kan? Ada ketua kelas, wakil ketua kelas, apalagi? Sekretaris, bendahara, ya kan? Setidaknya ada 4 ya. Yuk kenali, kalau di antara teman-teman Anda, satu kelas kita berapa anak-anak? 28 ya. Sebetulnya kan itu kelas yang ideal ya. Teman-teman bisa saling mengenal satu sama lain. Coba aja diamati kalau ada anak yang biasanya ceria tiba-tiba murung, ya kan? Tiba-tiba berbaur ternyata menyendiri atau mengucilkan diri sendiri. Tiba-tiba dia kalau pas jam istirahat keluar sendiri atau apa. Coba tuh ditanya minimal wakil ketua kelasnya atau kamu kenapa? Ada masalah di rumah kayak atau gimana atau masalah pelajaran atau apa? Ayo tumbuhkan empati di antara anak-anak ini untuk bantu teman. Karena itu salah satu istilahnya preventif upaya untuk menghindari atau mencegah terjadinya penundungan atau bullying. Oke, lanjut Ibu. Nah, sebentar. Ada lagi, minta perhatiannya sebentar. Anak yang menyaksikan bullying itu ada empat posisi.
reinforce, asisten, defender, dan outsider. Reinforce adalah saksi yang memperkuat tindakan pelaku dengan cara menertawakan, menjadi penonton yang bertepuk tangan atau bersuara. Nah, ini berarti orang yang mendukung bullying. Jangan sampai kita mendukung bullying. Laporkan, bantu teman Anda, temannya anak-anak ini yang dibullying. Oke? Yang kedua, asisten. Saksi membantu pelaku dalam satu kelompok. Contoh, siswa yang mengejar korban untuk diserahkan ke pelaku. Nah, jangan sampai benar anak-anak misalnya nih jadi pelaku bullying, tapi jangan sampai bantu juga sih, karena itu sesuatu yang salah. Jangan sampai kita membantu melakukan sesuatu yang buruk atau tidak terpuji. Ngantuk lagi nih depan ya, ngantuk ya. Habis ini ya, saya nggak lama kok. Lanjut, defender, saksi yang memberikan pertolongan untuk korban. Defender ini dia relatif aktif. Jadi dia bisa melaporkan wali kelas atau BK mengenai adanya suatu bullying. Terakhir, outsider, saksi yang cenderung menghindari situasi bullying. Kalau ini sih dia lebih ke netral ya, tetapi kadang secara konotasi enggak peduli. Oke, lanjut Ibu. Nah, menjaga lingkungan anak bebas dari bullying. Sebetulnya ini bisa mulai dari rumah. Dari rumah orang tua, yuk sama-sama mengenakan anaknya etika, kemudian sopan sama orang, hormat, respek, jiwa sosialnya ditumbuhkan. Kemudian anak-anak sendiri juga harus muncul dalam dirinya bahwa aku tidak boleh melakukan perbuatan tidak terpuji. Ada Tuhan yang akan mencatat dosa-dosaku. Aku tidak mau masuk ke neraka. Atau apapun itu sesuai dengan agama yang anak-anak anut ya. Pasti ada sanksi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Kemudian dari sekolah, sebetulnya pihak Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran sudah tidak bosan-bosan secara terus-menerus memberikan arahan-arahan secara persuasif kepada anak-anak untuk menciptakan suasana yang nyaman di sekolah, kemudian di kelas juga saling menghargai, respek satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Lanjut Ibu. Ayo, gimana sih cara untuk melindungi diri kita dari bullying? Contoh, ada yang tahu misalnya? Di luar ini misalnya, kalau di sini kan ada tunjukkan prestasi, jalin pertemanan dengan banyak orang, percaya diri tumbuhkan, berani melapor, tidak terpancing untuk melawan, kemudian jadikan bully sebagai semangat untuk sukses, jangan tunjukkan sikap sedih atau takut. Kira-kira menurut anak-anak nih, upaya apa untuk melindungi kita dari bullying? Ada yang tahu? Upaya melindungi kita dari bullying. Silakan salah satu, nggak harus maju ke depan, bisa angkat tangan. Ada merchandise dari Ibu Berta. Ya, silakan. Mas berdiri. Menghindari dari bullying. Nggak apa-apa, maju juga nggak apa-apa. Menghindari dari bullying. Siapa namanya? Verbiko. Oke. Menghindari bullying gimana, Mas? Menjauhkan diri dari masalah. Menghindarkan diri dari masalah. Menghindarkan diri masalah. Terus apa lagi? Jangan sampai kita dibully gitu loh maksudnya. Berarti kita berlaku baik ya sama teman, terus berbaur gitu kan. Saling rukun satu sama lain ya, supaya menghindari masalah itu tadi ya. Oke? Ada merchandise dari, ya sudah, silakan. Tepuk tangan untuk teman kita. Next. Nah, kadangkala kita nih nggak pingin sebetulnya ada suatu bully di suatu lingkungan, apalagi di sekolah. Tetapi ketika kemudian ternyata ada kasus bully, maka apa yang bisa kita lakukan kalau ada siswa yang dibully? Yang pertama,
ajak tuh teman yang dibully tadi, ajak ngobrol dari hati ke hati. Kemudian tanamkan pada dirinya, ayo cerita yuk, berani lapor yuk. Kemudian hidupkan lagi suasana moodnya supaya naik, supaya dia percaya dirinya naik, nggak merasa terzolimi atau depresi. Dan kemudian ayo pendekatan, ajak ke BK, ajak ketemu sama wali kelasnya, tunjukkan kasih sayang anak-anakku supaya teman yang dibully ini tidak semakin merasa terpuruk. Oke, Ibu monggo. Nah, persoalan akan berbeda pendekatannya kalau untuk anak yang pembuli. Ada setidak-tidaknya 6 hal yang bisa kita lakukan untuk pembuli. Ajak anak-anak tersebut, misalnya diajak ke BK, kenapa kamu melakukan ini? Ada masalahkah di rumah? Cari penyebabnya tanpa memposisikan untuk menghakimi. Kemudian beri empati. Kadang-kala kan seperti saya bilang tadi di awal, anak membuli karena dia juga sebetulnya sedang sakit, terlukai juga, tetapi dia pelampiasannya dalam suatu hal yang negatif. Kemudian menetapkan aturan perilaku atau sanksi. Jadi sebetulnya bullying itu tidak bisa ditoleransi. Maka perlu sebetulnya sanksi-sanksi yang sifatnya tidak destruktif, sifatnya membangun, membuat orang menjadi lebih baik, merecovery dari yang sebelumnya negatif menjadi positif. Next Ibu. Nah, ada aturannya ini anak-anak. Jadi jangan dekati bullying ya. Jangan jadi pelaku. Jangan sampai ada bullying di SMPK Santa Maria 1 karena ada hukumannya. Jangan sampai anak-anak berhadapan dengan hukum. Jangan sampai karena itu ada sanksinya, bisa dipenjara dan ada denda. Oke? Lanjut Ibu. Nah, kemudian selain undang-undang tentang pelindungan anak dan perempuan tadi, ada juga undang-undang informasi dan teknologi informasi dan transaksi elektronik nomor 19 tahun 2016. Manakala yang tadi saya bilang ada cyberbullying, maka itu bisa dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Jadi misalnya menggunakan HP atau medsos untuk membuli orang, mengata-ngatai orang, menghasut orang, itu juga ada hukumannya. Jangan sampai ya. Lanjut Ibu. Nah, sekarang ini peran sekolah. Peran sekolah untuk mengantisipasi bullying, menjalin komunikasi antara guru, komite sekolah, orang tua, dan kemudian dimungkinkan, misalnya nih kalau di sekolah-sekolah kan ada organisasi siswa intrasekolah ya, kan itu sudah ada semacam anak-anak yang menonjol, yang istilahnya bisa jadi anutan dari teman-temannya. Ayo yuk, dia jadi agen perubahan yuk. Jadi kalau ada, itu tadi yang saya bilang, kalau ada indikasi anak-anak yang mulai kelihatan kok kayaknya anak ini ada perubahan sikap apa-apa, teman-teman mungkin ada teman-teman OSIS atau apa, yuk saling berempati, saling nanya apa-apa, enggak dibiarkan si anak itu sendiri. Karena anak yang dibully itu butuh teman, butuh yang menolong. Jangan sampai dia depresi, jangan sampai dia bolos, jangan sampai dia bisa bunuh diri, itu yang paling fatal. Kemudian begini, kami tidak berharap bullying yang sampai tingkat yang terlalu fenomenal atau viral ya, tetapi kami tidak menutup diri untuk ketika teman-teman anak-anak atau siapapun ada kasus kekerasan, misalnya teman lain nih, silakan melapor ke kami. Nanti bisa ditanyakan ke konselor kami, ada nomor ya yang bisa dihubungi ya ketika ada seseorang terjadi sebagai pelaku korban bullying. Kemudian bisa juga koordinasi dengan Diknas, Dinas Pendidikan. Jadi kalau ada kasus-kasus kayak gini bisa langsung lapor ke sana. Terakhir yang mungkin jangan, kalau bisa diselesaikan secara intern, nggak perlu sampai ke Polresta Malang Kota. Lanjut Ibu. Nah ini, selain yang tadi Ibu bilang, peran sekolah
bisa membuat aturan terkait bullying. Misalnya meliputi alur identifikasi, penilaian resiko rutin, tata cara pelaporan, sanksi, tata cara penanganan dan sebagainya. Termasuk dengan pemasangan CCTV. Di sini ada CCTV, Bu. Lengkap ya. Di setiap sudut-sudut juga ada CCTV. Jadi ya, jangan merasa nggak ada yang ngawasin loh ya. Ibu tidak berharap ada bullying, tetapi jangan sampai juga anak-anak ini melakukan sesuatu tindakan yang mengarah ke bullying di sudut-sudut sekolah ini, karena pasti akan terekam oleh CCTV. Itu bisa dijadikan bukti dan anak-anak bisa dipanggil oleh wali kelas atau BK. Oke? Kemudian, nah pesan penutup dari kami dari Dinsos P3AP2 Kota Malang. Bullying adalah suatu masalah yang sering ditemukan pada anak-anak di sekolah, jadi jangan dianggap remeh. Bullying adalah masalah bersama, perlu kerjasama antara anak-anak, orang tua, dan sekolah untuk mencegah adanya bullying. Dengan adanya pemahaman yang baik terkait bullying, maka diharapkan siswa, orang tua, dan anak dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah timbulnya bullying. Terakhir, saya minta berdiri semua. Minta tolong untuk berdiri semua. Sudah waktunya makan siang. Sudah ngantuk sepertinya. Oke, sudah siap. Silakan ikutin saya. Oke. Sudah siap? Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. SMPK Santa Maria 1. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk sharing di depan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran. Terima kasih anak-anak yang sudah dengan sabar mendengarkan saya. Mohon maaf kalau saya ada khilaf dan saya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, cek. Nomor 4. Oke, ya, baik, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Fulan. Monggo Pinara, silakan duduk. Beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita tiba di sesi sebelum kita tutup. Masih ada sedikit waktu, kita mungkin ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang bullying atau tentang hal-hal yang lain bisa disampaikan. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan, brother. Mikrofon. Oh. Loh, gimana? Kok nggak jadi? Loncat nggak jadi? Ya, oke, Bu Adita di bawah. Oke, ada lagi silakan yang ingin bertanya tentang bullying. Ada lagi? Iya, sudah Bu. Oke, kita sudah. Nomor 3. Atau sudah ngerasa paham? Atau sudah ngerasa capek? Capek ya, mulai pagi ya? Ya sudah. Mudah-mudahan di SMPK Santa Maria 1 tidak ada bullying sampai kapanpun. Oke? Amin. Sepakat ya? Sepakat ya? Semangat. Oke. Saya juga nggak ada pertanyaan. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan. Baik, anak-anak, cukup? Oke. Baik, kalau begitu. Begini Bu, tapi saya ada sedikit Bu, satu saja. Yang sering terjadi mungkin di sekitar anak-anak. Anak-anak itu sulit membedakan apakah dirinya pelaku atau korban. Misalkan, pernah terjadi di sebuah kegiatan anak-anak, ada anak-anak yang istilahnya memukul temannya. Lalu saya tanya, loh kamu kenapa mukul temanmu? Soalnya saya digarai Pak sama dia. Nah, berarti apakah yang mukul tadi itu adalah korban, ataukah yang mukul tadi itu adalah pelaku,
anak-anak itu masih kurang jelas. Karena kadang-kadang perbuatannya mereka sendiri yang membuat kejadian itu bisa terjadi. Kadang anak-anak ini tidak bisa membedakan apakah yang terjadi di saya itu memang hal yang tidak mengenakkan. Tapi mereka tidak tahu asal hal tidak mengenakkan itu berawal dari kadang-kadang dirinya sendiri atau yang lain. Tapi anak-anak selalu menyalahkan lingkungannya. Karena mereka. Ini mungkin ada tips-tips bagaimana caranya agar mereka tahu bahwa pembulian itu memang tercipta kadang-kadang oleh karena kita sendiri. Oke, silakan Ibu, monggo. Oke, jadi memang kan secara kalau eksplisit nih, pelaku pembulian dan penerima pembulian atau orang yang dibully. Sebetulnya dua itu yang sebetulnya yang utama, pelaku pembuli. Tetapi ada kadangkala yang seperti host bilang tadi, saya itu dibully, saya itu membuli karena sebetulnya dia yang duluan nih, ya kan, gitu ya. Jadi misalnya nih ada suatu ilustrasi nih, misalnya pagi-pagi ada dua orang nih sama-sama sebaya masuk ruangan, kemudian yang satu ngata-ngatain, misalnya dia bisik-bisik sama temannya, anak itu apa ya misalnya Pak? Misalnya apa ya? Kemarin kan misalnya nih ada barangnya yang hilang, misalnya nih enggak penghapus atau apalah gitulah, nggak usah bilang dompet ya, keterlaluan ya. Kok aku nggak nemu dompetku ya? Dia tanya sama temannya. Kemarin tuh kayaknya ada yang pinjem tuh sebelah sana gitu misalnya. Nah tapi sebetulnya teman yang dituduh tadi dia dengar jadi agak tersakiti atau gimana, dituduh sebagai pencuri padahal belum tentu. Ini nggak sesuai fakta, bisa jadi dipinjam lagi teman-teman yang lain dan penghapus itu belum sampai ke pemilik misalnya. Jadi ada sakit hati yang sudah tertanam dari si anak yang diduga untuk ngambil penghapus. Nah siang-siang waktu istirahat, si anak yang merasa tadi dituduh untuk ngambil penghapus, dia nyenggol lah ke anak yang berbisik-bisik tadi, yang menuduh bahwa dia sebagai pengambil penghapus. Jadi sebetulnya ada aksi reaksi. Kenapa dia bisa membuli? Karena memang dia nggak nyaman oleh situasi tadi pagi. Sebetulnya itu bisa terjadi Bapak. Jadi pelaku juga korban. Akan tetapi lebih ke penanganannya saja nanti. Ketika kemudian ada kondisi kayak gini dan ada teman yang tahu, maka laporkanlah ke wali kelas atau BK. Panggillah kedua anak itu. Kan sharing ya, kamu kenapa kayak gini, kamu juga kenapa kayak gini. Oh, karena tadi pagi saya dituduh Ibu, saya nggak ngambil penghapusnya. Tapi kok saya siang-siang ditonjok atau apa, disenggol gitu kan, saya sakit hati. Jadi istilahnya lebih ke nanti penanganannya bagaimana Bapak. Meskipun perannya bisa jadi double ya, dia bisa pelaku juga memang korban. Tapi lebih nanti ke penangannya dari pihak sekolah atau pihak mana untuk mendamaikan atau memediasi kedua pihak-pihak ini. Saya pikir begitu Bapak. Baik, terima kasih. Jadi intinya paling tidak itu melapor itu penting ya, sangat penting, utama. Karena kalau di sekolah ya berarti ke wali kelasnya, ke BK mungkin. Jadi jangan ragu anak-anak ketika terjadi pembulian yang masih sedikit istilahnya ya, masih pembulian kecil, silakan segera melapor agar itu tidak terjadi terus-menerus dan menjadi bully yang besar. Ya. Jangan dibiarkan sesuatu yang kecil numpuk jadi meledak. Sesuatu yang kecil selesaikan supaya enggak potensi untuk ada sesuatu yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Jadi mulai dari kecil selesaikan. Itu saja sih saran dari kami, karena kepedulian, empati itu ya berawal dari yang kecil-kecil itu. Betul. Kalau sama temen yang kelihatan ada berbeda aja kita nggak berempati, egois, bukan nggak mungkin itu jadi bibit ada bullying lebih besar. Jadi tumbuhkan rasa sosial ya, empati ke teman ya, saling nanya kalau ada yang perubahan sikap, saling nanya kalau kok temannya ini kayak berbeda kayak gitu-gitu ya Pak ya. Oke.
Baik, terima kasih Ibu Fulan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih, mungkin kita sudah sampai di ujung acara bersama dengan Ibu Fulan. Kami mewakili dari host mengucapkan terima kasih atas sharingnya kepada kami, tentunya yang akan bermanfaat dan bisa membuat kami anti bullying. Begitu. Amin. Kita berdiri Ibu. Oke, baik anak-anak kembali seperti di kelas. Pak Galuh adalah ketua kelas persiapan. Memberi salam. Oke, terima kasih anak-anak. Mari kita hantarkan Ibu untuk turun dengan tepuk tangan yang meriah. Silakan Ibu. Oh, berfoto dulu bersama. Monggo Ibu, silakan. Oke, baik. Ibu di tengah, kita akan berfoto dari atas dengan anak-anak. Tangannya seperti ini ya, stop bullying tadi ya. Stop bullying ini ya, ke depan, bukan ke atas Dik, ke depan ya. Ke depan, bukan ke atas ya. Stop bullying ke depan ya, untuk menandakan kita kelas 9 cowok-cowok tangannya ke depan bukan ke atas. Ke depan. Tangannya ke depan. Oke. Yes, oke. Oke, terima kasih kepada anak-anakku yang terkasih. Terima kasih. Boleh 2 kali istirahat di tempat, correct?